Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Aniza Solikatin dari Universitas Terbuka dengan NIM 501332433 dalam diskusi MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara, sesi 12 dengan topik Sistem Asesmen Pembelajaran di Sekolah Dasar. Dalam diskusi kita pada sesi 12 ini, kita mendapatkan sebuah materi diskusi yang menarik, yaitu di sekolah ABC, sistem pembelajaran terpadu atau tematik telah diterapkan untuk memperkuat pemahaman siswa terhadap berbagai mata pelajaran melalui pendekatan tematis. Namun, pertanyaan muncul mengenai relevansi dan keefektifan asesmen otentik dalam pembelajaran terpadu. Pertanyaan pertama yang muncul adalah bagaimana penggunaan asesmen otentik dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dalam konteks pendekatan tematis di sekolah tersebut. Yang pertama, penilaian otentik menilai kompetensi secara utuh atau holistik. Penjelasannya, asesmen otentik memungkinkan guru melihat keterpaduan kemampuan siswa dalam satu aktivitas tematik. Siswa tidak dinilai hanya dari hasil akhir, tetapi dari keseluruhan proses berpikir, cara bekerja, sikap, dan kreativitas. Ini selaras dengan karakter pembelajaran terpadu yang menggabungkan banyak mata pelajaran dalam satu pengalaman belajar. Kedua, asesmen otentik menguatkan keterhubungan antar mata pelajaran. Tugas otentik seperti proyek, eksperimen sederhana, laporan pengamatan, atau produk kreatif menuntut siswa untuk menerapkan konsep lintas mata pelajaran. Dengan demikian, asesmen otentik menjadi alat untuk menilai sejauh mana integrasi tematik berjalan secara efektif di kelas. Ketiga, asesmen otentik memperkuat pembelajaran bermakna dan kontekstual. Hal ini karena asesmen otentik menggunakan situasi nyata atau simulasi dunia nyata, sehingga siswa lebih mudah memahami fungsi dan relevansi pengetahuan yang dipelajari. Pembelajaran terasa hidup, dekat dengan keseharian, dan tidak terpisah dari konteks lingkungan mereka. Keempat, asesmen otentik memberikan umpan balik formatif yang berkelanjutan. Asesmen otentik membuka ruang bagi guru untuk memberikan umpan balik yang spesifik, terukur, dan langsung dapat ditindaklanjuti. Hal ini meningkatkan kualitas proses belajar karena siswa mendapat arahan jelas tentang apa yang harus diperbaiki dan dikembangkan. Kelima, asesmen otentik memfasilitasi diferensiasi pembelajaran. Dalam pembelajaran tematik, siswa memiliki gaya belajar, minat, dan ritme belajar yang berbeda. Tugas otentik memberikan fleksibilitas sehingga siswa dapat menunjukkan pencapaian melalui berbagai bentuk produk, presentasi, atau portofolio. Diferensiasi ini meningkatkan partisipasi dan rasa percaya diri pada siswa. Yang keenam, asesmen otentik mendukung penguatan 8 profil lulusan. Nilai-nilai seperti gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri muncul dalam proses asesmen otentik. Nilai 8 profil lulusan yang merupakan pengembangan nilai-nilai pelajar Pancasila akan terbentuk secara perlahan. Dengan demikian, pembelajaran tematik bukan hanya mencapai tujuan akademik, tetapi juga menguatkan karakter siswa.
Diskusi berikutnya tentang menceritakan pengalaman saya menerapkan asesmen pembelajaran di kelas di SDN Padangan 3, Kecamatan Kayakidul, Kabupaten Kediri. Penggunaan asesmen otentik di SDN Padangan 3 adalah dalam pembelajaran tematik dapat meningkatkan kualitas belajar karena siswa dinilai melalui tugas yang nyata, bukan sekedar melalui tes tertulis. Dalam pembelajaran tematik, asesmen otentik membuat siswa menunjukkan pemahaman konsep lintas mata pelajaran melalui proyek, pengamatan, diskusi, dan produk kreatif. Melalui cara ini, guru dapat melihat bagaimana siswa berpikir, bekerja, dan menerapkan pengetahuan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kualitas pembelajaran meningkat karena asesmen otentik memberi gambaran yang lebih jujur tentang kemampuan siswa, sekaligus memberi umpan balik yang membantu mereka berkembang. Nah, pengalaman di sekolah saya, asesmen otentik diterapkan dengan cara sederhana tetapi efektif. Misalnya, saat siswa mempelajari tema lingkungan, mereka saya ajak mengamati kebun sekolah, mencatat temuan, lalu menjelaskan hasilnya kepada teman yang lain. Penilaian dilakukan melalui pengamatan proses, ketekunan, dan cara siswa berkomunikasi, serta kecermatan mereka mengolah informasi. Saya juga menggunakan portofolio berisi karya, jurnal kecil, dan catatan perkembangan. Dari situ terlihat proses belajar anak dari waktu ke waktu, bukan hanya nilai akhirnya. Pendekatan ini membuat siswa lebih antusias dan guru lebih mudah memahami kebutuhan belajar masing-masing anak. Nah, dari diskusi kita pada sesi 12 ini, kita dapat mengambil kesimpulan yaitu asesmen otentik dalam pembelajaran tematik mampu meningkatkan kualitas belajar karena menilai kemampuan siswa melalui tugas nyata yang mencerminkan kehidupan sehari-hari. Penilaian tidak hanya melihat jawaban, tetapi proses berpikir, cara bekerja, serta sikap belajar. Dalam pengalaman di sekolah, asesmen seperti proyek, observasi lapangan, dan portofolio membuat siswa lebih aktif memahami materi secara utuh dan menunjukkan perkembangan yang lebih jelas. Dengan demikian, asesmen otentik menjadi cara penilaian yang paling selaras dengan karakter pembelajaran terpadu. Nah, sampailah kita pada penghujung sesi, yaitu sesi 12 sebagai sesi terakhir dari MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Terima kasih atas kebersamaan kita dari sesi 1 sampai sesi 12. Semoga banyak manfaat yang kita dapatkan dari diskusi-diskusi kita selama ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.